Sebelum memulai pelajaran IPA pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, anak-anak. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar? Pagi ini Bapak akan mengajarkan tentang cuaca. Ada yang tahu cuaca itu apa? Cuaca terdiri dari tiga, yaitu cuaca hujan. Terdiri dari dua cuaca, yaitu cuaca hujan dan cuaca cerah. Ada yang sudah tahu? Coba dibuka bukunya halaman 51. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang terdapat, meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Siti sekelompok dengan Rani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Deli dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Rani, dan Dayu sudah menemukan artikel mereka. Berita yang pertama, mereka diminta mencari kata atau istilah tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus. Cuaca adalah keadaan udara dalam wilayah tertentu dan terjadi dalam jangka waktu terbatas. Sedangkan iklim adalah keadaan udara dalam wilayah yang luas dan berlangsung lama. Ada beberapa kondisi antara lain cuaca perawan, cuaca panas, cuaca cerah, cuaca dingin, dan cuaca hujan. Cuaca di daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Sinar matahari tak bisa masuk sampai ke bumi karena terhalang oleh awan. Ada yang tahu cuaca perawan itu seperti apa? Bukannya putih ya kalau perawan. Kalau hitam itu kan mendung. Cuaca panas artinya matahari bersinar terang dan udara sangat panas. Pengaruh suhu yang tinggi membuat kulit seperti terbakar. Saat itu cuaca matahari menyilaukan mata dan panas tinggi. Cuaca cerah artinya langit terang, tidak berawan, dan udara terasa hangat. Pada saat itu matahari bersinar sangat terang. Cuaca dingin artinya keadaan di sekitar kita terasa dingin. Ada yang pernah merasakan cuaca dingin? Baik. Jika akan hujan, udara sangat cepat berubah. Suhu udara saat itu berbeda dengan biasanya, tidak seperti biasanya. Cuaca hujan artinya
titik-titik air hujan berjatuh ke bumi. Tahukah ada yang pernah kehujanan atau hujan-hujanan? Baik, sekarang Bapak akan menunjukkan gambar-gambar cuaca. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau mendung, tandanya akan terjadi apa? Jika hujan. Kalau ini? Yang mana kalau hujan itu minumnya air hangat atau minum atau kopi? Kalau ini? Gunanya untuk apa? Kalau ini? Ya, karena jaket membuat badan kita hangat dan tidak akan kedinginan. Dilanjutkan ya. Kalau ini gambar apa? Ini menggambarkan cuaca cerah. Kalau ini? Baik. Kalau ini? Ya betul, untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari dan tidak membuat badan kita hitam, ya teman-teman. Kalau ini? Air hujan. Ya betul. Karena pada siang hari itu enaknya minum air dingin agar kehausan kita dapat dihilangkan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan tak pernah menentu. Suhu udara pada siang hari itu sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Tetap esokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, seorang dapat terserang flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Sistem yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala-gejala flu yang biasanya dirasakan diantaranya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, nafsu makan hilang, dan sakit tenggorokan. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah terkena mimisan. Mimisan adalah istilah yang dikenal secara medis sebagai epistaxis atau peradangan hidung. Epistaxis adalah kondisi yang ditandai dengan keluarnya darah melalui lubang hidung. Cuaca panas dengan kelembaban rendah serta iklim kering dapat menyebabkan kekeringan dan keretakan pada lapisan hidung yang dapat mengakibatkan hidung berdarah.
Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah secepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara agar kita terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, menggunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sekarang, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas di halaman 52. Coba minta perhatiannya ya. Bapak di sini akan membuat kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yang ini dari sini sampai sini kelompok 1, ini sampai ke belakang kelompok 2, yang paling kiri sampai belakang kelompok 3. Untuk mengerjakan soal di halaman 52. Dan menjelaskan di depan nanti per kelompok. Menunjuk perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil jawaban yang telah kalian kerjakan. Coba kelompok 1 minta perwakilannya maju satu anak. Kelompok 2. Contoh kelompok 1 untuk maju ke depan. Kalau tidaknya di tempat duduknya aja nggak apa-apa. Berdiri. Cuma bacain aja, Baca doang. Dibacain aja tuh.
nomor 2 juga. Berarti nomor 3. Matahari bersinar terang, udara terasa panas suhu, udara mendidih, kulit terasa terbakar karena cahaya matahari. Keadaan cuaca saat itu adalah mengalami. Benar nggak jawabannya teman-teman? Benar nggak jawabannya teman-teman? Lima keadaan udara pada satu wilayah tertentu disebut. Coba tolong diperhatiin dulu ya teman-temannya yang lagi membaca di depan. Coba diulang. Keadaan udara pada satu wilayah tertentu disebut. Benar nggak jawabannya teman-teman? Udara terasa panas, udara dingin, langit terasa terbakar karena cahaya matahari. Keadaan cuaca saat itu adalah panas. Betul nggak teman-teman jawabannya? Tiga, kumpulan tetesan air yang berada di udara disebut uap air. Betul nggak teman-teman? Lima, keadaan udara pada satu wilayah tertentu disebut keadaan Betul nggak jawabannya teman-teman? para petani menanam tanaman pada ketika musim kemarau. Pakaian yang biasa dipakai pada musim dingin adalah jaket atau gaun. Kegiatan nelayan untuk melakukan informasi cuaca ketika akan memperbaiki jalan. Coba kita perhatiannya ya anak-anak. Di sini ada yang suka bernyanyi nggak? Baik, di sini Bapak akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi tentang cuaca, tapi diganti dengan tanda langit-langit, tahu nggak? Kabut langit. Jadi sini. Marilah belajar kepada cuaca di negeri kita Indonesia tercinta. Langitnya yang terang, awan tak terlihat, itulah tandanya cuaca cerah. Ada yang udah tahu? Dibilang lagi ya. Mari
Kita perhatiannya ya. Kalau cuaca mendung, cocoknya pakai gambar yang mana? Kenapa? Ciri-ciri aku berkas datang bersama petir saat hujan Udara terasa dingin. Baik teman-teman, jikalau lagi hujan, kamu boleh tutup. Saat siang hari awan berawan putih bersinar bergenang akan Baik teman-teman, kita perhatiannya sebentar ya. Ini gambar apa? Cocoknya pakai gambar yang mana ini? Teman-teman, perhatiin dulu ya. Kalau panas enaknya minum apa? Baik teman-teman, apakah materi tadi mudah dipahami? Baik. Habis ini tidak ada kelanjutan lagi. Baik sebelumnya, materi yang dapat karena sampaikan cuma sekian. Sebelumnya, terima kasih atas pada waktunya nanya. Mohon maaf bila ada perkataan kata yang kurang berkenan. Dimaafin enggak? Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senang. Oke. Tentunya capek, terus sudah istirahat. Sudah jajan belum? Sudah. Masih kurang nggak? Masih kurang nggak? Karena Nirina sama Kak Anissa ya, udah dijajanin. Oke. Di sini kakak mau menyampaikan sedikit materi. Materinya adalah IPA. Tadi juga udah mata pelajaran IPA ya. Tadi apa tentang apa IPA-nya? Tentang apa? Lupa. Hah? Lupa. Di sini nanti kakak mau menyampaikan materi tentang siklus air. Tahu nggak siklus air? Tahu nggak? Enggak. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran. Perputaran tahu? Muter-muter, pusing. Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Jadi siklus air adalah seperti dari mana sih? Oh, di bumi ada air gitu loh. Paham? Oke, nanti kita bareng-bareng belajar tentang siklus air. Siklus air juga mempunyai proses. Yang pertama melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Oke? Ada yang udah pernah belajar belum tentang siklus air? Belum. Berarti ini baru pertama kali ya. Ya, nanti berarti kita belajar bareng-bareng. Nantinya kalau ada yang salah, kakak minta maaf, bisa ditanyakan ke guru wali kelas kalian. Oke? Untuk kelompok 4 bentuk kelompok 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti berapa? Berarti 3 ya? 4. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Terus belakangnya jadi tadi 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Dimulai dari ini. Yang semangat 1 turun. Ya, terus 1. 1, 2. Oke, yang kelompok 1. Nih, kelompok 1 yang tadi 1 siapa aja? Ini udah. Ayo cepet. Yang 1 tadi siapa? Yang 1. Yang 1 tadi siapa? Berubah menjadi awan. Awan tersebut kembali lagi ke bumi, ke perairan gitu. Paham? Paham nggak? Terus lembar selanjutnya. Nah, di situ udah ada kayak roda ya, lingkaran. Ya, secara sederhana, daun air dapat digambarkan seperti bawah ini. Kalian bisa lihat, di situ ada dimulai dari uap air, terus berarti muter ke kanan, itu berarti yang disebut presipitasi. Udara jenuh, uap air, terus muter lagi menjadi awan, disebut kondensasi, muter lagi. Setelah jadi awan menjadi air atau hujan, kembali lagi ke bumi. Jadi hujan itu airnya itu bukan dari langit. Ya emang datanya dari langit tapi bukan diciptakan dari langit gitu loh. Tapi tetap dari bumi ke langit terus turun lagi menjadi hujan. Terus yang selanjutnya kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Proses daur air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah. Nah, air yang turun ke tanah ini
ada yang mengalir ke permukaan tanah dan masuk sungai. Aliran air yang turun di sungai ini akan terkumpul di laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air akan lebih meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Kita sebagai makhluk hidup jangan sampai merusak kayak tumbuhan gitu. Karena ketika lereng atau sekitar kita ini kebanyakan kan tanahnya tanah miring ya. Ketika pohon-pohon besar itu bagi semua itu akan rawan bencana longsor, tanah longsor. Sebelumnya udah ada yang pernah lihat belum bencana tanah longsor? Udah, ngeri ya, kasihan ya yang terkena. Nah itu kita harus menjaga kayak gitu, jangan sampai nanti kita terdampak bencana tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Ingat, kita jangan sampai merusak apa? Merusak apa? Hutan. Ya benar. Oleh karena itu, saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Selain juga ditebang, jangan kita yang rumahnya dekat-dekat kayak pohon besar, apalagi ini cuaca lagi panas ya, hujannya lagi kadang hujan kadang enggak, jangan sampai main-main api. Takutnya nanti main api terkena angin terus nyamber ke daun yang kering, bisa terjadi kebakaran. Biasanya hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan atau industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Dan di perkotaan hingga desa kini saat kemarau marak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Kakak udah jelasin ya untuk mengenai materi siklus air. Sekarang udah ada kelompok ya. Nanti kakak beri latihan soal. Tentunya latihan soal tersebut mengenai materi tadi. Kalau kalian menyimak pasti bisa mengerjakan. Oke. Nanti ada petunjuk juga. Ya kalian nanti kalau mengerjakan baca dulu itu materi yang tadi, jawabannya ada di semua. Oke, ini dari masing-masing kelompok satu maju buat baca doang, itu hasil dari diskusi kalian. Oke, nomor satu dulu siapa? Iya, Mbak. Yang lain diam. Hah? Enggak, sini ya.
Dong. Yang baca. Iya. Tangan berlompat. Udah ada yang tahu belum? Berarti ini nyanyian tentang siklus air. Nanti nyanyinya pakai kalau kau suka hati tepuk tangan gitu ya. Tapi liriknya diganti nih. Tahukah mengapa air tidak habis? Kalian tepuk tangan nggak? Tahukah mengapa air tidak habis? Termasuk SDA yang diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Penguapan itu evaporasi. Kumpul dari awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Udah paham? Ini. Nanti apa ditambah tepuk tangan ya kayak tadi. 1, 2, 3. Dan semangat buat tahukah. 1, 2, 3. Tahukah mengapa air tidak habis? Termasuk SDA yang diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Penguapan itu evaporasi. Kumpul dari awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu fermentasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Ya, apa? Ulangi. Yang semangat dah ulangi lo. Berdiri dulu, jangan duduk. Berdiri. Ayo berdiri. Yang semangat, yang kencang kalau belum semangat, kakak ulang terus sampai semangat. Oke? 1, 2, 3. Air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Penguapan itu evaporasi. Kumpul dari awan itu kondensasi. Jatuh ke bumi itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Terakhir, semoga pelajaran kita untuk siang hari ini semua bermanfaat ya. Ingat tadi, selalu menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita merusak alam dengan cara seperti kayak menebang pohon, membakar pohon, terus juga intinya jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, nantinya kita akan terdampak seperti banjir, tanah longsor, bahkan tanah bergerak. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Terima kasih ya untuk hari ini, untuk siang ini, untuk keamanan ini. Kami, kakak, Kak Anissa, Kak Dani
undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.